Dime tú, verdad, me diré lo que estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está... Kode ini melakukan segmentasi pelanggan menggunakan algoritma pengelompokan K-means. Di sini diuraikan kode ini langkah demi langkah. Langkah pertama, pemuatan dan pembuatan data. Kode ini dimulai dengan mengimpor pustaka yang diperlukan. Impor pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, impor matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi, standar scalar untuk penskalaan data K-means. Untuk pengelompokan dan Silhouette score untuk mengevaluasi kinerja pengelompokan. Sebuah dataset sampel dibuat menggunakan fungsi random dari NumPy. Dataset ini berisi fitur 1 dan fitur 2 dalam skenario dunia nyata. Di sini akan memuat dataset Anda sendiri dengan menggunakan Perit CSV atau fungsi serupa. Metode hit dan info menampilkan beberapa baris pertama dan ringkasan dataset masing-masing. Langkah kedua, pemrosesan data. Data dinormalisasikan menggunakan standar scalar. Ini memastikan bahwa fitur berkontribusi secara sama terhadap perhitungan jarak dalam algoritma K-means, yang mencegah fitur dengan nilai yang lebih besar mendominasi proses pengelompokan. Langkah ketiga, menentukan jumlah klaster K dengan metode elbow. Kode ini menggunakan dua metode untuk menemukan jumlah klaster optimal, metode elbow dan analisis Silhouette. Yang kedua, metode elbow ini mengulangi melalui rentang nilai K dalam kurung 2 hingga 10 untuk setiap K. Metode ini menyesuaikan model K-means untuk menghitung jumlah kuadrat jarak sampel ke pusat klaster terdekat dan menyimpannya inersia di plot terhadap K. Titik siku pada plot di mana penurunan inersia melambat secara signifikan menunjukkan nilai K yang baik. Kedua, analisis Silhouette mirip dengan metode elbow. Metode ini mengulangi melalui K. Hasil dari codingan di atas yaitu fitur 1 dan fitur 2. Kelas pandas, cost frame, data frame, rank index, 100 entry,
0 sampai 99. Data kolom ada 2. Yang pertama fitur 1 dan fitur 2. Berikut grafik metode Elbau. Dan yang kedua Silhouette Score. Kemudian segmentasi pelanggan dengan Kamins. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan dari setiap bagian kode untuk melakukan analisis cluster menggunakan metode clustering hierarchies dengan Python. Yang pertama yaitu dataset. Yaitu mendefinisikan sebuah dataset yang berisi 3 fitur, yaitu jumlah transaksi, total pembelian, dan frekuensi pembelian. Kemudian dataset ini diubah menjadi data frame menggunakan pandas yang memudahkan manipulasi dan analisis data. Kedua yaitu standarisasi data. Data yang akan digunakan untuk clustering distandarisasi agar memiliki mean 0 dan standar deviasi 1. Ini penting karena fitur-fitur yang berbeda mungkin memiliki skala yang berbeda. Standar scalar dari Scalear digunakan untuk melakukan standarisasi. Berikutnya itu hierarchical clustering. Metode linkage dari Skippy digunakan menghitung matriks linkage untuk data yang telah distandarisasi. Metode WARD digunakan di sini yang bertujuan untuk meminimalkan varians dalam setiap cluster. Selanjutnya yaitu visualisasi. Dendrogram adalah visualisasi yang menunjukkan bagaimana data dikelompokkan menjadi cluster. Fungsi dari dendrogram digunakan untuk menggambar dendrogram berdasarkan matriks linkage. Label pada dendrogram diambil dari indeks data frame dan beberapa parameter seperti ukuran font dan rotasi daun diatur untuk meningkatkan keterbacaan. Selanjutnya yaitu membentuk cluster. Di sini yaitu menentukan jumlah cluster yang diinginkan, misalnya 3 cluster. Fungsi cluster digunakan untuk mendapatkan label cluster berdasarkan matriks linkage dan jumlah cluster yang ditentukan. Selanjutnya itu hasil cluster. Terbentuk, hasilnya dicetak sehingga dapat dilihat bagaimana data dikelompokkan ke dalam cluster yang berbeda. Selanjutnya itu visualisasi cluster. Visualisasi scatter plot digunakan untuk menunjukkan hasil clustering. Setiap titik pada plot mewakili data penjualan dengan warna yang menunjukkan cluster yang berbeda. Ini membantu dalam memahami bagaimana data tersegmentasi. Secara keseluruhan, kode ini melakukan analisis cluster pada dataset penjualan dan memberikan visualisasi yang membantu untuk memahami pola dalam data tersebut. Dan hasilnya yaitu grafik dendrogram dan for hierarchical clustering. Ada total pembelian dan hierarchical clustering, yaitu segmentasi penjualan dan jumlah transaksi. Selanjutnya algoritma DB-Scan. Yang pertama itu import NumPy untuk komputasi numerik terutama manipulasi array. Selanjutnya pandas untuk manipulasi dan analisis data khususnya penggunaan data frame. Terus scaling cluster yang itu untuk algoritma DB-Scan. Setelah itu matplotlib
pplot untuk visualisasi data. Selanjutnya itu simulasi data pelanggan. Sebuah data frame pandas dibuat untuk mensimulasi data pelanggan dengan dua fitur, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Fungsi ini menghasilkan angka-angka yang terdistribusi normal dengan mean dan standar deviasi yang ditentukan. Selanjutnya, standarisasi data. Sebelum melakukan clustering, data distandarisasikan menggunakan standard scaler. Ini penting karena DB-Scan sensitif terhadap skala fitur. Standard scaler mengubah data sehingga memiliki mean 0 dan standar deviasi 1 untuk setiap fitur ini. Memastikan bahwa fitur dengan skala yang berbeda tidak mendominasi proses clustering. Selanjutnya, DB-Scan. Di sini pengclustering DB-Scan. Sebuah model DB-Scan dibuat dengan parameter 0,5 dan min sampel sama dengan 5. Selanjutnya, epsilon menentukan sekilas suatu titik untuk mencari tetangga. Min sampel yang dibutuhkan agar suatu titik dianggap sebagai titik inti core point. Titik inti adalah titik yang memiliki cukup banyak tetangga di sekitarnya. Model DB-Scan kemudian dilatih. Fit prediction pada data yang sudah distandarisasi. Fit prediksi label clustering untuk setiap titik data. Titik-titik yang tidak termasuk dalam cluster manapun diberi label min 1 noise. Step 5, visualisasi. Terakhir, hasil clustering diprosesikan menggunakan matplotlib pplot. Sebuah scatter plot ditampilkan di mana titik mewakili pelanggan. Warnanya menunjukkan cluster yang ditempatinya. Label sumbu menunjukkan pendapatan schedule dan pengeluaran karena data telah distandarisasi.